pemaparan materi tentang pendataan statistik. Pesan-pesannya Pak untuk Tanjung Ganti. Baik, untuk Desa Tanjung Ganti 1 ini adalah salah satu bukan hanya desa digital tapi desa cantik, dan tentunya kita berharap dengan data statistik yang lengkap dan valid dan akurat itu membantu by address, by name itu untuk melihat ya satu persatu bagaimana kita mesejahterakan masyarakat di Tanjung Ganti 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentunya ada kevalitan data yang akurat sehingga pengambil kebijakan seperti kepala desa itu cepat sekali memutuskan untuk menindaklanjuti apa yang harus dilakukan. Dan terakhir adalah dengan desa cantik ini, desa statistik ini, kita berharap bukan hanya di desa ini saja, nanti desa-desa yang lain juga untuk menerapkan namanya cinta statistik ini. Itu kembali tentang pesan Bapak tadi, penyampaian Bapak tadi untuk YTID di Desa Tanjung Ganti ada 3 versi Pak ya yang akan diterima. Kira-kira versi itu yang lebih menguntungkan untuk kita bisa dikasih. Jadi ada beberapa opsi. Jadi yang pertama itu adalah opsi wifi yang ada di desa ini, kita naikkan bandwidth-nya dari yang biasa mungkin sampai ke pemilihan namanya wifi government sampai 200 Mbps, dan nanti pakai akses point yang untuk disebarkan ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada juga namanya wifi ID. Wifi ID itu adalah sistemnya kita menanggulangi dulu desa, kemudian baru masyarakat itu bisa melakukan pembelian melewati username atau voucher yang diberikan. Dan yang ketiga adalah melewati ada namanya radio IP, tapi ini kita lagi kaji untuk kita lakukan mana yang terbaik untuk pemasangan wifi yang ada di desa Tanjung Ganti. Jadi untuk dari Dinas Kominfo totalitas Pak untuk mendukung desa digital dan desa cantik. Ya, yang jelasnya kita sudah berkomitmen bagaimana masyarakat digital itu tercipta mulai dari desa ini, dan itu komitmen kita bagaimana pilar Kominfo yang keempat masyarakat digital itu bisa kita terlayani, dan mulai dari infrastruktur digitalnya, kemudian pemerintahan digital desanya, kemudian bagaimana ekonomi digitalnya juga bisa tercipta di desa ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Pak Kades dulu, Pak Kades. Tadi di kata sambutan Bapak menyampaikan dukungan Bapak all out untuk desa cantik dan desa digital. Jadi langkah-langkah apa Pak yang bisa dilakukan PND untuk mensupport suksesnya desa cantik dan desa digital? Ya, kita dari TNI yang jelas akan memberikan kemudahan-kemudahan terkait dengan program yang ada di desa ini yang didapatkan di TND. Artinya ketika program itu ada kaitannya dengan kepentingan desa dan itu urusannya atau adanya di TND, maka kita akan memberikan kemudahan-kemudahan. Itu bagian dari kita menyupport. Kemudian ketika ada program di TND yang mungkin bisa diarahkan ke desa, tentu kita akan arahkan ke desa. Artinya kami merasa bahwa Tanjung Ganti 1 ini merupakan ya bukan pilot proyek karena ini sudah keadaan, dan merupakan desa utama pendobrak, pendobrak, dan diharapkan desa-desa yang lain dari melihat, mendengar, dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh desa Tanjung Ganti. Itulah yang seharusnya mereka juga harus punya ide-ide baru agar kalaupun tidak bisa menyamai Tanjung Ganti, paling tidak bisa mengikuti. Itu yang itu kita akan arahkan ke desa Tanjung Ganti. Jadi untuk desa Tanjung Ganti 1 ini karena sudah digitalisasi dan desa cantik, otomatis penggunaan dana lebih besar. Ya. Apakah ke depan ada kemungkinan Tanjung Ganti bisa dinaikkan atau tingkatkan dana desa? Oh, sangat mungkin, sangat mungkin. Dan itu akan kita sampaikan ke Pak Bupati. Dan ini sudah, berita ini sudah terangkat, sudah viral. Artinya paling tidak dari Kementerian Desa sudah baca, sudah dengar. Ya. Artinya untuk mendukung ini supportnya dana. Ya. Nah, kalau memang ada regulasinya memang kita yang pegang, ketika paling tidak kita bisa menyampaikan, maka ya saya bilang tadi dari 192 desa 3 kelurahan, desa yang pertama yang wajib kita perhatikan, kita support dari segala sisi itu Tanjung Ganti 1. Ya.
Terima kasih Pak. Pesan-pesannya Pak untuk Desa Tanjung Ganti dan warga Tanjung Ganti 1 Pak. Saya berharap apa yang telah menjadi terobosan ini bisa diikuti. Artinya paling tidak aparatur pemerintah desa bisa memahami tugas-tugasnya, jaga apa yang telah diciptakan ini jangan sampai sia-sia. Tidak mudah, tidak mudah mendapatkan kriteria ini dan tidak mudah mendapatkan program ini sukses ini. Pak Rudi itu akan menyupport dari hal-hal yang berkaitan dengan Desa Cantik ini. Pak Rudi dari BPS tolong utamakan desa ini. Memang kita berharap Kabupaten Kaur secara keseluruhan 162 desa plus kelurahan kalau bisa ikut mengiringi. Tapi karena desa ini desa yang pertama, tentu kita fokus jadikan desa ini desa percontohan. Bisa percontohan baik dari BPS-nya maupun dari hal-hal dinas-dinas lain. Kami dari PMD akan menjadikan desa ini menjadi desa pertama pendobrak. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Kita kembali ke Pak Rudi ya, Pak Rudi Raman sebagai Ketua BPS. Tadi di pemaparan Bapak bahwa tujuan akhir atau target daripada Desa Cantik ini Pak adalah apa yang bisa dilakukan oleh desa. Target minimalnya untuk publikasi. Pertama yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan itu. Pertama tentunya peran aktif dari pegawai BPS Kabupaten Kaur yang sebagai pembina statistik di tingkat desa, bahwa dia harus melaksanakan tugas ini dengan baik karena kami sudah menunjuk penanggung jawab untuk Desa Tanjung Ganti 1. Jadi kedepannya diharapkan yang bersangkutan itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua juga tentunya dukungan dari rekan-rekan kami di DPS Kabupaten Kaur, karena tidak mungkin kita itu dapat melaksanakan kegiatan secara sendiri, tentunya itu dilakukan secara tim. Dan juga dukungan dari entitas terkait seperti Kominfo, DKPD, dan juga yang paling utama sekali adalah Desa Tanjung Ganti 1. Desa Tanjung Ganti 1, saya lihat mereka memiliki komitmen yang kuat untuk dapat mewujudkan Desa Cantik, dan ini juga tantangan bagi saya sebagai kepala BPS tentunya dapat mewujudkan harapan dari kepala desa Tanjung Ganti. Ini mengulas masalah pendataan statistik tadi Pak. Menjawab Bapak tadi menyampaikan bahwa ada butuh anggaran Pak. Seperti apa Pak kira-kira yang bisa dilakukan oleh desa untuk mewujudkan adanya anggaran itu? Tentunya di sini saya tidak ingin membebani desa ya, karena dalam pelaksanaan pembinaan ini sifatnya sukarela. Jadi sejauh mana kesiapan, kesanggupan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan statistik, itulah yang akan kita lakukan. Apabila Desa Tanjung Ganti 1 hanya sebatas seperti ini, tingkatannya ya kita ikuti. Nah, untuk itu makanya kita harus duduk bersama untuk mencapai kesepakatan dan juga aksi-aksi kedepannya seperti apa yang akan kita lakukan. Karena kita dalam pelaksanaan tadi itu kita belum membahas masalah aksi yang akan kita lakukan ke depan, itu kita belum bahas. Karena itu kesempatannya kita bertemu ini adalah meminta masukan, ya, saran juga ya dari desa. Kira-kira apa kebutuhan di desa ini? Nah, kemudian nanti baru akan kita realisasikan secara bersama-sama itu dengan upaya-upaya tentunya. Bukankah ini kan masuk dalam prioritas nasional Bapak sampaikan tadi? Iya betul, tapi ini kan kita belum sepakati seperti apa kebutuhan di Desa Tanjung Ganti 1. Setelah kita menemukan itu titik temunya, baru kita menyusun langkah-langkahnya gitu. Kita tadi belum selesai. Belum selesai masalah presentasi. Kita belum selesai dalam pembahasan rapat-rapat tadi. Kalau nanti pada suatu titik-titik kan nanti ada itu kesimpulannya apa butuh dana apa tidak kan nanti gitu. Jadi ada bimbingan dari BPS. Ya, ada. Ini sifatnya sukarela, sifatnya nggak memaksa. Daripada nanti dipaksa nggak jadi, mendingan kita sukarela aja. Kesanggupan desanya sebatas mana. Dan sudah disampaikan oleh Bapak Kadis PMD tadi bahwa ini adalah prioritas juga Pak. Karena memang kita membutuhkan dana untuk lebih besar lagi. Ya, tapi kalau disampaikan secara langsung dari Pak David tadi bahwa
beliau memprioritaskan untuk ADD itu tahun depan ya, itu untuk pendataan desa. Jadi dalam pendataan desa itu termasuk itu penyelenggaraan kegiatan statistik. Jadi kemungkinan besar nanti dialokasikan ada sebagian untuk penyelenggaraan kegiatan statistiknya ada di dari ADD. Ya. Oke. Terima kasih Pak wawancaranya. Nanti kita lanjut. Terima kasih Pak. Kadis. Terima kasih.